warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai asumsi dan juga proses konflik. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Suryani SIKOM MMCHRA selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena pada pagi hari yang cerah ini sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi bersama terkait presentasi hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan asumsi dan juga proses konflik. Kita langsung mulai ke slide yang pertama. Nah, kita akan memasuki ke materi asumsi konflik. Jadi, asumsi mengenai konflik itu seperti yang kita tahu teman-teman, seseorang itu pasti mempunyai asumsi atau pendapat yang berbeda mengenai konflik. Nah, asumsi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor perbedaan budaya, agama, pendidikan, pengalaman pribadi menghadapi konflik yang tentunya setiap orang itu berbeda cara mengatasinya, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, asumsi orang ini secara umum dibagi menjadi beberapa kelompok. Contoh kelompok yang pertama yaitu ada di jenis konflik buruk dan merusak. Lalu ada konflik netral yang dimana konflik netral itu tidak baik dan juga tidak buruk. Lalu serta sesuatu hal yang baru. Asumsi orang mengenai konflik ini tentu mempengaruhi gaya manajemennya. Jadi teman-teman, apabila ada seseorang yang menjabat sebagai posisi kepemimpinan atau jabatan manajerial, jika seseorang tersebut menghadapi konflik, maka akan terjadi gaya manajemen dan kepemimpinannya akan terlihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis asumsi konflik lebih lanjut. Yang pertama itu secara umum ada konflik buruk dan merusak. Nah, jadi konflik buruk dan merusak ini bagi sebagian orang banyak menganggap bahwa konflik itu adalah sesuatu hal yang buruk, negatif, dan harus dihindari. Nah, orang-orang yang berasumsi seperti ini, kalau terjadi konflik cenderung menghindari dan mencegah. Lalu dilanjut oleh Stephen P. Robbins pada tahun 1992 menyatakan bahwa pandangan ini disebut pandangan tradisional, yang dimana pandangan ini masih seringkali terjadi di masa sistem sosial, yaitu masa sistem sosial yang bersifat birokratis, feodalistis, dan paternalistis, yang dimana seluruh anggota ini diwajibkan untuk mematuhi norma yang ada. Contoh kasus di Indonesia yang merujuk pada konflik buruk dan merusak ini terjadi pada masa Orde Baru, yang dimana seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu dianjurkan untuk menghindari konflik. Karena dianggap konflik itu sebagai merusak keselarasan dan keharmonisan masyarakat seluruh Indonesia. Nah, namun dengan adanya penekanan tersebut itu justru malah menumpuk semakin terjadinya konflik di Indonesia tanpa ada terjadinya solusi atau penyelesaian yang menghasilkan konflik secara terus-menerus sampai konflik besar dan kompleks pun terjadi. Berada di puncaknya di konflik politik, konflik ekonomi dan sosial. Konflik ekonomi dan sosial pada awal reformasi yang menumbangkan pemerintahan masa Orde Baru. Lalu yang kedua, kita akan bahas lebih lanjut konflik netral. Nah, jadi konflik netral itu bagi sebagian orang
pemimpin, manajer, dan ilmuwan menganggap bahwa konflik netral itu konflik yang tidak buruk dan juga tidak baik. Lalu dilanjut oleh, menurut Stephen P. Robbins pada tahun 1992, asumsi ini dianut oleh penganut aliran pandangan hubungan kemanusiaan yang menyatakan bahwa konflik ini adalah hal alami dan tidak bisa dihindari oleh manusia karena setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda, persepsi yang berbeda, dan pendapat yang berbeda. Nah, konflik ini pun bisa menghasilkan hal yang positif jika kita mengelolanya dengan cara yang baik, dan tetapi juga bisa menjadi hal yang negatif jika kita tidak mengelolanya dengan benar. Jadi baik atau buruknya konflik itu bagaimana cara kita mengelola masalah konflik tersebut. Lalu yang terakhir ada konflik baik dan diperlukan. Nah, di konflik baik dan diperlukan di sini ada studi kasus. Jadi bagi sebagian pemimpin dan manajer menganggap bahwa konflik itu baik dan diperlukan. Stephen P. Robbins pada tahun 1992 menyebut asumsi ini sebagai pandangan penganut yang senang berinteraksi. Menurut asumsi ini, konflik diperlukan untuk menciptakan perubahan dan kemajuan. Contohnya ada di perusahaan Boehringer Ingelheim pada di negara Amerika Utara. Nah, perusahaan farmasi ini mereka secara sengaja mempertahankan konflik yang terjadi di anggota tim mereka karena mereka menganggap bahwa konflik itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang sehat. Dari proses kolaborasi dan merupakan katalis untuk menjadi learning organization, yang dimana mereka tidak menghilangkan konflik, melainkan mereka mendorong konflik perbedaan antara anggota timnya menjadi kreativitas dan inovasi untuk kemajuan timnya. Nah, di sini ada contoh kurvanya. Jadi kalau kurva ini di sini ada kurva A yang di ujung kanan dan di tengah kurva B, variabel B dan variabel C. Nah, jadi kalau di variabel A itu konfliknya cenderung rendah. Kalau konflik gak ada di suatu tim anggota atau perusahaan, maka kreativitas kerjanya akan menurun. Jadi tidak ada produktivitas dalam suatu anggota. Lalu ke konflik B, lalu ke variabel B. Jika konflik meningkat, maka tapi dengan di pengelolaan dengan baik, maka produktivitas pekerjaan akan meningkat. Jadi kurvanya naik ke atas. Namun di variabel C, jika konflik terus terjadi tanpa adanya pengelolaan dengan baik, maka akan terjadi penurunan produktivitas ke bawah lagi. Jadi kayak gitu. Oke, di sini selanjutnya adalah kekuasaan dan proses konflik. Kekuasaan merupakan konsep fundamental dalam teori konflik dan sering disebut juga sebagai jantung dari analisis konflik interpersonal. Menurut Wirawan, kekuasaan adalah salah satu tenaga penggerak perubahan peradaban umat manusia. Wirawan juga mendefinisikan kekuasaan sebagai potensi agen A untuk memengaruhi target atau T, dan potensi resistensi target terhadap upaya mempengaruhi agen atau A. Baik agen maupun target dapat berupa orang atau kelompok orang. Kekuasaan merupakan potensi untuk mempengaruhi. Artinya, apabila A mempunyai kekuasaan, maka ia mempunyai potensi untuk mempengaruhi T. Istilah potensi mempengaruhi artinya kemampuan kompetensi atau daya untuk mengubah sikap, perilaku, atau ide, dan sebagainya yang dikehendaki A. Akan tetapi, dalam interaksi sosial, baik A maupun T memiliki sejumlah kekuasaan. Jadi, jika A berupaya memengaruhi T, ia akan menilai apakah upaya memengaruhi dari A tersebut dapat diterima atau tidak. Jika tidak dapat diterima, ia akan melakukan resistensi atau penolakan terhadap upaya mempengaruhi dari A dengan menggunakan kekuasaannya. Resistensi T terhadap A tergantung pada ketergantungan pada kekuasaan A. Semakin tinggi ketergantungan T terhadap A, semakin kecil resistensi T terhadap kekuasaan A. Kaitan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi kekuasaan A terhadap T sama dengan kekuasaan A dikurangi kekuasaan T, yaitu resistensi T terhadap kekuasaan A.
Resistensi T terhadap A tergantung pada ketergantungan T terhadap kekuasaan A. Contoh asumsi, apabila A misalnya mempunyai 100 kekuasaan, sedangkan T mempunyai 40 kekuasaan, maka kekuasaan A terhadap T sama dengan 100 dikurangi 40. Angka 40 menunjukkan ketergantungan T terhadap kekuasaan A. Semakin besar ketergantungan T terhadap A, semakin kecil kekuasaan T terhadap kekuasaan A. Selanjutnya ada sifat-sifat dari kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan itu abstrak atau tidak terlihat. Maksudnya itu kekuasaan hanya terlihat dari jabatan, pangkat, dan sebagainya. Yang kedua, kekuasaan bukan milik individu tetapi milik interaksi sosial. Maksudnya di sini, contohnya seorang manajer perusahaan yang hanya mempunyai kekuasaan terhadap bawahannya, ia tidak memiliki kekuasaan terhadap orang yang tidak berinteraksi dengannya. Yang ketiga, kekuasaan bisa diperoleh, diperbesar, ditambah jumlahnya, berkurang bahkan hilang. Kekuasaan berkembang seiring bertambahnya jabatan dan tanggung jawab, serta dapat memperbesar pengaruh. Yang keempat, kekuasaan netral, tidak baik dan tidak buruk. Baik buruknya kekuasaan itu tergantung pada pemegang kekuasaan yang menggunakan kekuasaannya. Yang terakhir, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Jadi menyalahgunakan kekuasaan sendiri demi kepentingan dirinya sendiri, contohnya yaitu korupsi. Kita lanjut ke jenis-jenis kekuasaan itu ada 7. Yang pertama adalah kekuasaan yang sah, otoritas atau artinya wewenang. Yaitu contohnya kekuasaan ini itu adalah kekuasaan yang dimiliki karena jabatan resmi. Contohnya kalau di perusahaan itu kayak manajer yang memiliki wewenang ke bawahannya buat ngasih tugas atau perintah gitu. Kalau bawahannya nggak menuruti perintahnya itu bisa dikenakan sanksi. Lalu yang kedua ada kekuasaan imbalan, di mana kekuasaan ini kekuasaan untuk memberikan suatu imbalan, misalnya seorang atasan yang memberikan bonus misal kepada para karyawan yang memiliki kinerja yang bagus dalam perusahaannya. Terus yang ketiga ada kekuasaan paksa, di mana kekuasaan ini untuk memaksa agar orang lain itu patuh dengan ancaman hukum. Contohnya misal para penegak hukum kayak polisi, hakim itu bisa memberikan hukum kepada para pelanggar hukum. Lalu ada kekuasaan keahlian, yaitu kekuasaan yang berasal dari pengetahuan atau keterampilan. Nah, contohnya itu misal para ilmuwan atau ahli teknologi, mereka dihormati karena kepakarannya. Lalu ada kekuasaan rujukan, di mana kekuasaan karena seseorang itu memiliki keunggulan, misal contohnya dari segi fisik maupun psikologisnya. Nah, mereka cenderung bisa dijadikan untuk biasanya panutan. Lalu yang keenam ada kekuasaan informasi, di mana kekuasaan ini memiliki informasi yang penting yang orang lain itu gak tahu. Contohnya itu misal kalau di perusahaan itu kayak manajemen SDM atau keuangan itu mereka tahu tentang data perusahaan. Lalu yang terakhir ada kekuasaan koneksi, di mana kekuasaan ini karena memiliki hubungan atau koneksi dengan orang yang berpengaruh. Contohnya kayak ibu negara yang punya koneksi langsung dengan Bapak Presiden. Lanjut. Nah, di sini itu sebenarnya itu gambaran tentang peran kekuasaan dalam suatu konflik yang sangat berpengaruh dan saling memiliki ketergantungan. Nah, karena kan pasti di dalam konflik itu terdapat salah satu pihak yang ingin lebih mempengaruhi atau menguasai gitu. Nah, apabila misal salah satu pihak lebih dibutuhkan, maka pihak tersebutlah yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Nah, biar gak bingung, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada suatu konflik di suatu perusahaan, di mana terjadi konflik antara pimpinan perusahaan dengan karyawannya. Nah, kita pimpinannya kita kasih misal kode A, karyawannya B. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu rumusnya yang ini, yang K itu buruhnya. KAB sama dengan BAB min BA. Artinya itu dibacanya tuh kekuasaan A terhadap B sama dengan ketergantungan atau dependensi, disebutnya dependensi A terhadap B dikurangi dependensi B terhadap A. K itu adalah kekuasaan, B itu dependensi atau ketergantungan tadi. Nah, misal lanjut ke contoh soal tadi, pimpinan A itu ketergantungan terhadap B-nya nilainya misal 30.
Nah, yang nilai ketergantungan B KA-nya itu 100. Di mana sih nilai ketergantungan itu didapat? Nah, nilai ketergantungan didapat itu dari sumber kekuasaan masing-masing pihak yang dimilikinya. Contohnya kayak mereka punya kekuasaan. Kekuasaannya itu dalam bentuk wewenang, otoritas, uang, informasi, keahlian, dan lainnya. Lanjut ke soal tadi. Kita masukin rumus ya, sesuaiin. Kan di sini nilai ketergantungan A terhadap B itu 30, nilai ketergantungan B terhadap A itu 100, maka diselisihkan hasilnya itu 70. Nah, sebenarnya kalau lihat dari nilai ketergantungan, kita bisa langsung nyimpulin kalau nilai ketergantungan salah satu pihak lebih besar, maka keuntungannya gimana ya? Pihak misalkan A sama B, B itu lebih tergantung ke A, berarti A lah yang punya kekuasaan. Sebaliknya misal kalau B nih nilai ketergantungannya lebih besar, maka pihak pihak B lah yang berkuasa. Nah, ada contoh kasus nyatanya di tahun 2003-2004, yaitu di PT Dirgantara Indonesia, di mana karyawan itu gagal menekan perusahaan karena karyawan lebih bergantung pada manajemennya. Kalau kasus sebaliknya, misalnya di suatu daerah itu sulit perusahaan untuk mencari tenaga kerja. Nah, misal kalau terjadi konflik, karyawan itu akan lebih mudah untuk menekan perusahaan untuk menuruti tuntutannya. Lanjut ya ke dinamika formasi kekuasaan dalam interaksi konflik. Nah, dalam konteks kekuasaan, konflik sering disebut sebagai permainan kekuasaan atau power play yang bersifat dinamis. Ya, dari judulnya itu sendiri dinamika ya. Dinamika konflik muncul dari perubahan kekuasaan yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat. Saat konflik terjadi, masing-masing pihak memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda saling mempengaruhi. Formasi kekuasaan dapat berubah berupa 1. Kekuasaan A seimbang dengan B, 2. Kekuasaan A itu lebih besar dari B, atau 3. Kekuasaan A dan B itu B lebih besar. Jadi 3 kemungkinan, antara netral yaitu sama dengan, sama besar, A lebih besar dari B, atau B lebih besar dari A. Seiring waktu, formasi kekuasaan ini bisa berubah tergantung strategi dan hubungan antar pihak. Dan menambahkan juga untuk terkait konflik tadi, konflik itu berasal dari Latin, yaitu kon, yaitu bersama, yaitu fligere, yaitu bertubrukan atau bertabrakan, yaitu antara. Itu juga memaksudkan yaitu kita dapat sependapat atau berbeda pendapat pun akan terjadi konflik. Begitupun dengan diri kita sendiri. Kita pun harus merelakan ego kita untuk mengalah atau mengalahkan diri sendiri atau terhadap orang lain. Karena itu dari kata pun bersama, yaitu akan melibatkan pihak lainnya, itu mau itu satu ataupun lebih, itu beberapa. Dan dari gambarku terlihat kekuasaan A sama B. Gak kelihatan ya? Kurang jelas. Ya. Nah, dari keduanya itu gak ada perbedaan. Jadi di salah satunya yaitu kekuasaan A ada otoritas, paksa, imbalan, keahlian, karisma, informasi, dan koneksi. Kekuasaan B pun sama. Dan di tengah-tengah pun ada altar konflik. Altar itu bukan berarti tempat ibadah, gereja, candi, bukan. Itu maksudnya altar konflik itu jadi konflik di satu tempat, di tempat antara berkedudukannya kekuasaan A dengan B. Nah, jadi formasi kekuasaan A dengan B itu tidak terhubung dengan waktu. Jadi seiring berjalannya waktu dapat berubah-ubah. Seperti semisal ada dianalogikan seperti ini, kekuasaan A itu formasi kekuasaannya lebih besar. Bisa aja 1 minggu atau 2 minggu misalkan, itu kekuasaan A itu bisa berubah formasi kekuasaannya, dan itu bisa mempengaruhi pada formasi kekuasaan B yang dapat adanya kemungkinan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan itu akan terjadinya kolusi dan nepotisme, dan itu tidak baik untuk kita semua yang sebagai pemimpin di masa depan nih. Nah, kita juga akan berlanjut ke proses konflik itu sendiri. Pertama-tama yang pasti ada penyebab konflik, dan itu juga akan dijelaskan oleh Intan. Selanjutnya saya akan spill fase-fasenya, yaitu fase laten, fase pemicu, fase eskalasi,
Selanjutnya fase krisis, fase resolusi konflik, dan terakhir pasca konflik, dan dilanjutkan oleh Intan. Baik, sebelumnya proses konflik di sini selalu diawali dari penyebab konflik. Nah, penyebab konflik itu biasanya terjadi karena perbedaan tujuan, perbedaan pendapat, lalu juga adanya kompetisi akan sumber daya yang terbatas. Misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun anggaran yang terbatas, misalnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan fase laten atau fase tidak terlihat. Nah, fase laten atau fase tidak terlihat ini penyebab konfliknya sudah ada, perbedaan pendapat juga sudah terjadi, tapi pihak-pihak yang terlibat ini belum menyadari akan konflik tersebut atau belum mengekspresikan. Nah, kemudian ada fase pemicu. Nah, salah satu atau kedua belah pihak ini mulai mengekspresikan terkait dengan pertentangan mereka masing-masing atau triggering event, sehingga memicu konflik secara terbuka dan menyadarkan masing-masing pihak akan terjadinya konflik. Nah, dalam fase ini juga terjadi proses yang disebut dengan proses diferensiasi. Nah, dalam proses diferensiasi dalam diri pihak yang terlibat konflik. Nah, setelah kejadian pemicu ini, mereka mulai menyadari bahwa adanya perbedaan di antara mereka. Lanjut fase eskalasi. Nah, kalau fase pemicu tadi tidak dapat diselesaikan, konflik semakin lama akan semakin membesar. Lalu perbedaan pendapat juga semakin menajam. Nah, masing-masing pihak yang terlibat juga akan mulai frustasi di sini karena memang tujuannya tidak tercapai. Masing-masing pihak juga akan mengembangkan polarisasi kita melawan mereka atau saya melawan dia, gitu. Jadi awalnya mungkin konflik organisasi, tapi lama-kelamaan menjadi konflik personal. Lalu di sini bisa teman-teman lihat ada yang disebut dengan spiral konflik, ya. Jadi intinya di gambar yang spiral ini, kalau konflik dibiarkan lama terus-menerus akan menjauhkan kedua belah pihak. Teman-teman di sini bisa lihat ada pihak A dan juga B. Kalau misalkan konflik itu dibiarkan tanpa ada solusi atau apapun itu, akan menjerumuskan kedua belah pihak, akan menjauhkan kedua belah pihak di antara A dan B ini. Oke. Lanjut, ada fase krisis. Nah, kalau fase eskalasi tadi itu tidak menghasilkan solusi, berkembanglah konflik ini meningkat menjadi fase krisis. Nah, fase krisis di sini ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, konflik ini membesar dan seringkali melibatkan pihak lain yang memihak salah satu pihak. Karena pihak-pihak yang terlibat konflik ini berupaya untuk memperbesar kekuasaannya dengan mencari teman. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya, perilaku pihak yang terlibat konflik ini tidak terkontrol karena masing-masing pihak yang terlibat konflik terjadi irasional dan juga emosional. Lalu yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, norma dan aturan sudah tidak berlaku karena masing-masing pihak ini menafsirkan norma dan aturan mereka untuk memperkuat posisinya di konflik tersebut. Kemudian yang keempat, menyelamatkan muka atau face saving. Nah, ini juga menjadi strategi mereka ya untuk pihak-pihak yang terlibat konflik. Kemudian yang kelima, salah satu pihak yang merasa kuat akan melakukan agresi. Nah, bentuk agresi ini bisa verbal, tertulis, ataupun fisik dalam bentuk sabotase. Misalnya merusak sesuatu yang ada hubungannya dengan lawan konfliknya. Nah, apabila pihak lawannya juga merasa mempunyai kekuasaan yang sama, maka akan membalasnya juga dengan agresi. Contohnya ada di kemarin itu Israel sama Palestina. Lanjut yang terakhir, yang keenam, ciri-cirinya, pihak yang terlibat konflik akan berusaha menghancurkan lawannya dan memenangkan konflik dengan konsekuensi apapun. Nah, lalu ada fase resolusi konflik. Nah, dalam fase ini mungkin akan terjadi salah satu fenomena di antara lain sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, di antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, tidak ada pihak yang menang ataupun tidak ada yang kalah. Nah, keduanya akan kehabisan energi. Konflik akan berhenti sementara, tapi mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, akan terjadi lagi. Yang kedua, terjadi solusi dengan cara mengatur sendiri atau melalui intervensi pihak ketiga. Lalu ada fase pasca konflik. Nah, fase pasca konflik ini yang pertama, hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik ini sedikit demi sedikit kembali normal dan harmonis. Tapi ini bisa terjadi kalau yang tadi ada win-win solution.
Yang kedua, hubungan di antara pihak yang terlibat konflik ini tetap renggang kalau salah satu pihaknya ada yang merasa tidak puas. Nah, di sini ada gambar kurva. Jadi ini tuh menunjukkan gimana konflik ini berkembang dari awal sampai dengan akhirnya selesai. Nah, di sumbu bawah atau horizontal yang mendatar seperti ini, kita bisa lihat fase-fasenya. Kalau nggak kelihatan di HP aja ya. Nah, sedangkan yang vertikal yang berdiri ini adalah menunjukkan tingkat konfliknya dari rendah ke tinggi, seperti itu. Oke ya teman-teman, barangkali ada yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Pamungkas. Di sini saya mau bertanya mengenai tadi asumsi konflik. Kan kita tahu kan tadi contoh ini mah di dalam suatu perusahaan misalnya ada suatu konflik dan di contohnya setiap bidang dan satu bidang lain mempunyai asumsi yang berbeda dan terus bagaimana cara supaya membereskan suatu konflik tersebut karena kan mungkin setiap bidang itu mempunyai cara pandang yang berbeda, apakah di pihak perusahaan memiliki manajer atau bagian yang mengatasi suatu konflik di perusahaan atau seperti apa? Mungkin itu saja. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan yang mengenai kekuasaan yang sudah dijelaskan oleh Helmi, yang penyalahgunaan kekuasaan. Ini kan ya memang sering terjadi ya di organisasi maupun pemerintahan. Itu jadi kenapa kekuasaan itu sering disalahgunakan gitu. Terus bagaimana organisasi atau pemerintahan tersebut itu dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan tersebut gitu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Oktaviani. Sebelumnya mohon maaf, mungkin inilah aku yang salah, kurang merhatiin. Mau nanya lagi, bedanya dari dalam jenis kekuasaan kan ada kekuasaan yang sah sama yang dipaksa. Nah, bedanya tuh apa sih? Soalnya kan kalau otoritas tuh kayak sama kayak dipaksa. Terus di sini juga ada tiga jenis kekuasaan dipaksa gitu. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Bintang ya. Tadi pertanyaan tuh, semisal di perusahaan ada suatu konflik, pasti ada bidang, departemen atau divisi. Intinya dari bidang itu tuh ada berbagai asumsi. Setiap bidang pun berbeda-beda cara menyelesaikannya bagaimana begitu. Nah, jadi semisal tadi perusahaan nih ada divisi, departemen atau bidang itu, misal ada tiga bidang itu berbeda-beda. Jadi tergantung gimana penyelesaiannya. Misalnya gini, si bidang itu tuh mendukung atas dasar apa? Mendukung atas dasar pribadi divisinya, personal, atau memang sebagaimana masalahnya akan diselesaikan. Gini, misal pertama dulu itu balik lagi ke ego, balik lagi divisi saya lebih baik nih, divisi saya lebih bagus, lebih maju, gimana? Nah itu salah. Misalnya ada masalah, tapi tetap pendapat mereka nih, asumsinya dengan masalah itu beda-beda. Cara menyelesaikannya itu ada dua. Yang pertama, dan ini pun menunjukkan sifat kepemimpinan kalian. Satu itu demokrasi, diadakan voting, gimana nih cara menyelesaikannya, apakah lebih banyak pilihan penyelesaian itu atau yang lainnya. Misal diadain voting untuk mengadakan acara di tanggal 20 Februari misalkan, pada bisanya tanggal 30 Februari gitu, contoh biar langsungnya. Atau yang kedua, acara kedua yaitu dengan ketegasan dari kepemimpinan. Jadi tetapi tetap ada pertimbangan pertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dari setiap divisi itu, dan keputusan tetap di pemimpin gitu. Apakah kurang jelas kan?
Oke, lanjut yang pertanyaan saya, bedanya apa jenis kekuasaan yang sah atau otoritas wewenang sama kekuasaan yang paksa. Nah, sebenarnya itu dua-duanya itu sama-sama membuat orang lain itu patuh terhadap aturan, tapi beda alasannya itu berbeda. Kalau misalnya kalau secara kekuasaan paksa itu mereka takut akan akibatnya, misal hukuman, misal kalau misal polisi itu ngerazia pengendara yang nggak patuh misalnya, atau hakim yang ngasih hukuman ke terdakwa. Nah, sementara kekuasaan sah itu muncul karena adanya jabatan atau posisi yang diakui. Jadi mereka tuh patuh tuh karena menghormati mereka sebagai yang memiliki jabatan gitu. Terjawab. Oke, izin menjawab yang Fadil. Pertama kita bahas dulu kenapa terjadinya korupsi di saat memiliki kekuasaan. Jadi Lord Acton menuliskan bahwa kekuasaan cenderung korup, begitu juga kekuasaan absolut cenderung korup absolut. Orang yang besar hampir selalu menjadi orang yang buruk, bahkan saat melaksanakan pengaruh dan bukan wewenang. Terlebih lagi jika Anda menambahkan kecenderungan atau kepastian korupsi oleh otoritas. Jadi itu alasannya. Dan untuk cara agar bagaimana sih kekuasaan absolut ini? Jadi kalau korupsi itu karena dia yang memiliki kekuasaan, jadi dia yang mengatur semua instrumennya gitu. Jadi dapat mengatur agar dia mendapat keuntungan untuk pribadi. Jadi cara mengatasinya itu dengan pertama membatasi kekuasaan atau limitasi kekuasaan. Kekuasaan absolut seharusnya tidak dipegang oleh satu orang atau satu lembaga saja. Sistem pemisahan kekuasaan atau separation of powers seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berjalan independen agar saling mengawasi. Yang kedua, harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Setiap keputusan dan penggunaan sumber daya publik harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Bisa menambahkan yang tadi Fadil, penyelesaian juga ada satu cara tapi radikal, yaitu dengan mogok kerja. Misal nih kekuasaan, dia punya kuasa lebih nih, terasa satu orang, tapi bawahannya banyak nih. Nah kita bisa lawan dengan semuanya nggak kerja, kan dia juga butuh kita sebagai pekerja gitu. Itu radikalnya kasar lah. Dan intinya jadi penyalahgunaan kekuasaan ini tuh balik lagi tadi ego. Nah, Fadil ego. Nah jadi penyalahgunaan kekuasaan tuh jadi dia merasa tinggi, sangat menurut jabatan, punya jabatan yang tinggi, jadi merasa dirinya paling hebat. Nah itu, dan itu sangat tidak baik, karena apapun itu kita lakukan dengan sesuai jabatan, sesuai dengan kapasitas kita yang kita punya masing-masing. Jangan sampai melebihi batas, kita pun punya batas. Aman nih? Fase dalam konflik ya, ada 7 fase ya. Nah, kaitkan fase-fase tersebut dengan kasus yang berkaitan dengan konflik. Tahu kan kasus ya, misalnya si A dan si B itu berkonflik yang mengetengahkan objek konfliknya tentang apa ya? Tentang nilai aja ya, misal gitu ya. Nilai atau apalah menurut kalian gitu ya. Nah, jelaskan dari awal kan proses konflik dulu, terus ada fase laten sampai pada akhirnya ada fase pasca konflik. Silahkan jelaskan ya. Gitu. Kayak Ibu mau izin menjawab pertanyaan Ibu. Misalkan nih proses konflik itu kan tadi ada 7, selalu diawali dari penyebab konflik. Misalnya kita ambillah pekerja A dan B gitu yang beda divisi kayak tadi yang Bintang bilang. Nah, awalnya mungkin antar mereka ini punya perbedaan pendapat, punya perbedaan tujuan juga. Nah, lalu mereka belum sadar akan hal tersebut gitu. Ini disebut dalam fase laten, belum sadar atau belum notice. Kemudian beberapa lama kemudian mungkin salah satu pihak dari mereka ini notice bahwa oh iya ini kayaknya ada sesuatu yang atau konflik lah gitu. Mungkin salah satu dari mereka mulai notice. Ini disebut dengan fase pemicu, teman-teman. Nah,
Mungkin juga bisa jadi salah satu dari mereka ini mulai mengekspresikan, mulai berpendapat bahwa saya gini gitu. Nah, di fase pemicu ini disebut dengan diferensiasi atau perbedaan. Nah, kemudian kalau misalkan di fase pemicu ini tidak terselesaikan dengan baik, konflik ini semakin lama akan semakin membesar. Dari yang awalnya hanya konflik organisasi mengerucut ke konflik personal gitu. Jadi teman-teman kalau ingat tadi di fase eskalasi, tadi ini ada spiral yang gini ya, mengerucut ke bawah. Nah, ini ada pihak A dan B tadi misalnya yang berbeda pendapat. Kalau misalkan konflik ini dibiarkan terus-menerus, malah akan menjauhkan antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian kalau misalkan di fase eskalasi ini juga tidak menimbulkan solusi, berkembanglah konflik ini di fase krisis. Nah, fase krisis ini contohnya misalnya membesar konfliknya, terus misalkan si A dan B-nya semakin emosional, terus irasional, jadi udah gak mikir yang lain-lain lah gitu ya. Nah, lalu juga berkembanglah ke fase resolusi konflik. Tapi di resolusi konflik ini bisa jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, atau bisa jadi juga masalahnya clear gitu aja karena mereka kehabisan energi gitu. Jadi lupa, tapi mungkin suatu saat bisa diungkit lagi masalahnya gitu. Terus setelah itu ada fase pasca konflik. Ya, misalkan hubungan A sama B ini sedikit demi sedikit mulai membaik. Itu karena tadi misalkan ada win-win solution antara A dan B gitu. Arman, barangkali mau nambah. Ya, ditambahin juga, jadi kasusnya gini, ada bidang A sama B sama C, bidang A, B, C. Yang ada masalah tuh bidang A sama B yang ada masalah tuh. Jadi ada perbedaan persepsi di penilaian kinerja dan itu saling menyerang, penilaian A ke B dan B ke A. Nah, penilaian C itu yang bagian nonton, yang nyimak gitu. Dan dilanjut di fase yang tadi udah jelasin sama Intan, penyebab awal tuh pasti ada beda persepsi, ya beda tujuan, bisa apapun yang perbedaan itu menyebabkan konflik kan. Nah, ini A sama B tuh lainnya sama-sama memojokkan bidang masing-masing dan menjelekkan, jadi merendahkan satu sama lain. Nah, itu lanjut ke fase laten. Pertama-tama ya pasti tidak gitu, awalnya tidak merasa direndahkan atau lebih rendah, pasti biasa-biasa aja. Saat diadakan forum, dikumpulkan oleh pemimpin nih, bidang A semuanya A, B, C dikumpulkan, ternyata menyerang satu sama lain nih. Nah, itu fase laten. Lanjut ke fase pemicu. Pemicu juga lanjut di hal yang memicu. Nah, itu forum tadi itu ya, pemicu akan terjadinya konflik. Dan lanjut ke eskalasi. Saking banyaknya perbedaan pendapat terkait penilaian A ke B, B atau ke A nih, ada kekurangan yang masing-masing dan itu pun berbeda. Misal bidang B di saat malam itu kinerjanya kurang baik, BKA tuh bidang A ini kinerjanya saat pagi itu gak baik, misal gitu ya. Jadi intinya eskalasi ini tuh fase yang saat itu memanas. Walaupun dibiarkan terus-menerus akan seperti itu, spiral berputar terus, putar-putar gak ada akhirnya, seperti apa ya, seperti aroma manis. Selanjutnya ada fase krisis, yaitu semakin memanasnya lagi. Krisis itu seperti namanya juga, di fase-fase krisis ini sudah sangat di puncak gitu si fasenya. Jadi konflik ini sudah udah di luar kepala, udah memakai perasaan atau personal ke satu pihak atau melibatkan pihak lainnya, bisa melibatkan C. Jadi bisa juga di fase ini, jadi si C itu mendukung B. Bidang A itu kurang baik, nah gitu. Pokoknya ada terlibatan pihak ketiga dan itu seharusnya harus diselesaikan pihak yang berkaitan saja yang bermasalah, dari itu termasuknya ikut campur. Selanjutnya ada fase resolusi konflik yang tadi jelas sudah capek, bisa aja jadi
udah panas-panas nih, udah mendingin dan itu udah jadi malas, udah jadi gak ada penyelesaian. Bisa juga di selanjutnya di pasca konflik, si konflik itu gak selesai, belum terselesaikan, tapi dijeda atau break, jadi akan berlanjut di masa yang akan datang. Ataupun bisa juga A dan B ini akhirnya sadar, menurunkan ego masing-masing dan saling bermaafan, yaitu penyelesaian di pasca konflik. Ada kedua pilihan gitu, jadi bisa terselesaikan dengan baik atau tidak terselesaikan dan akan terjadinya masalah selanjutnya di masa yang akan datang, begitu. Sekian. Ya, udah itu aja. Sebelumnya kesimpulan dulu ya. Jadi pada intinya konflik ini tuh bukan berarti tidak baik, bukan berarti konflik ini tuh tidak mungkin ada. Walaupun kita semua sifatnya sama atau kita sama-sama baik di dunia ini, tetap ada konflik karena ada kesamaan di antara kita dan perbedaan pemikiran di antara kita. Dan konflik ini tuh bisa menjadikan lebih baik. Mengapa? Karena dari konflik tersebut, dari permasalahan yang kita punya, yang kita hadapi bersama-sama, pasti akan adanya pembelajaran dari kita masing-masing. Adanya satu penyelesaian pun tidak berarti akan baik seterusnya. Pasti akan ada permasalahan lebih lanjut atau konflik selanjutnya, dan kita tidak ada yang tahu. Yang hanya tahu itu hanya Tuhan. Ya. Dan sekian kesimpulan dari konflik kita kali ini. Dari pemaparan asumsi dan penyebab proses konflik. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.